Hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain adalah otak. Kita bisa berpikir secara logis, kita memiliki akal budi, dan bahkan bisa mengembangkan sesuatu seperti teknologi dan ilmu-ilmu lainnya. Namun sayangnya, otak kita memiliki penghambat. Terkadang kita nggak bisa memaksimalkan kinerja otak kita karena ada sesuatu yang disebut penjahat. Lalu, apa aja sih penjahat-penjahat yang telah menghambat kinerja dan perkembangan otak kita? Yang pertama adalah digital deluge. Tahukah kalian bahwa dalam satu hari, orang bisa mengumpulkan informasi setara dengan informasi yang diterima seseorang di semua kehidupannya pada tahun 1400. Informasi itu bersifat adiktif dan menyenangkan. Namun informasi itu seperti makan. Semakin banyak informasi yang kita serap, semakin banyak pula efek buruk yang kita dapat. Penelitian tahun 1990 bernama Dying for Information mengumpulkan sekelompok orang dan mereka memberikan informasi yang berlebihan pada kelompok orang tersebut. 2 dari 3 responden yang menjawab menyatakan bahwa mereka kehilangan ketertarikan pada pekerjaan mereka dan bahkan hubungan dengan orang-orang juga tidak baik. 60% responden menyatakan bahwa mereka membatasi aktivitas mereka. 61% menyatakan bahwa mereka tidak tertarik lagi dengan aktivitas-aktivitas sederhana dan bahkan sering merasa capek dengan hal-hal yang dilakukannya. 42% dari mereka menyatakan bahwa mereka mengalami stres. Dari penelitian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa terlalu banyak informasi yang kita dapatkan dari sosial media, entah dari internet dan lain-lain, itu bisa menyebabkan kelelahan otak yang berlebihan. Dan pada akhirnya otak kita tidak bisa menyerap informasi dengan benar karena kelelahan tersebut. Oleh karena itu, ada baiknya kita membatasi penggunaan sosial media dan platform-platform lainnya yang bisa menyebabkan kita mengalami information overload. Yang kedua adalah digital distraction. Tetap berhubungan dengan handphone membuat kita merasakan ketenangan yang luar biasa. Tapi tahukah kalian, itu tidak membuat kita bahagia. Benda kecil ini seringkali membuat kita terdistraksi. Karena kita tidak punya waktu untuk fokus dan menikmati apa yang ada di depan kita. Menurut penelitian The Organized Mind Thinking Straight in the Age of Information Overload, Daniel J. Levitin menyatakan bahwa keseringan berganti fokus akan menyebabkan kelelahan mental dan fisik. Oleh karena itu, biasakan untuk mengerjakan satu hal dalam satu waktu. No multitasking. Selanjutnya adalah digital dementia. Pernah nggak sih kalian lupa dengan informasi-informasi sepele dan atau informasi penting yang sebenarnya sangat mudah untuk dihafal? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kita tidak pernah melatih otak kita untuk menghafal. Kita bergantung pada teknologi untuk menghafalnya. Misalnya dengan teknologi GPS. Kita seringkali tidak menghafal jalan dan hanya mengandalkan teknologi GPS. Akibatnya, kita jarang menghafal dan bahkan tidak tahu jalan tanpa adanya GPS. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan otak kita tidak mengingat informasi yang sepele. Bahkan bisa merusak memori jangka panjang. Oleh karena itu, cobalah untuk menghafal berbagai informasi sepele. Misalnya ulang tahun teman, nomor telepon, jalan, dan lainnya. Karena itu sangat berguna untuk melatih otak kita mengingat hal-hal penting untuk kedepannya. Yang terakhir adalah digital deduction. Di dunia ini, untuk memecahkan masalah itu sangat mudah. Ada ChatGPT, kalkulator, komputer, browsing, dan lain-lainnya. Ketika ada masalah, tinggal searching aja di Google dan biarkan orang lain menjawabnya untuk kita. Bahkan, kita tidak memberikan kesempatan pada diri kita sendiri untuk melatih, berpikir kritis, dan mencari solusi untuk masalah itu sendiri. Semua pekerjaan itu dengan santainya kita serahkan pada teknologi untuk menyelesaikannya.
tidak ada solusi dari sudut pandang kita sendiri. Misalnya saat kita membuat esai, biasanya orang-orang akan mencari penulisan dan ide-ide dari internet atau enggak cacat pintar seperti ChatGPT, Bing, dan lainnya. Mereka bahkan tidak berusaha untuk mengeluarkan ide-ide mereka sendiri. Semua pengerjaan mengenai pemikiran kritis diserahkan begitu saja pada AI. Sebuah penelitian dari UCLA dari Patricia Mars Greenfield, profesor psikologi, menyatakan bahwa ketergantungan pada internet menurunkan memori. Di ruangan itu, setengah siswa diperbolehkan untuk membuka laptop dan setengahnya lagi tidak diperbolehkan membuka laptop. Kelas itu belajar tentang studi kasus yang dipadukan dengan teori-teori psikologi lainnya. Hasilnya adalah siswa yang tidak membuka laptop memiliki memori lebih tajam dan memahami pelajaran yang dijelaskan. Hal ini menyimpulkan semakin banyak kita menggunakan teknologi untuk pemecahan masalah, semakin tumpul juga otak kita. Itulah 4 penjahat yang bisa mempengaruhi otak kita dan menyebabkan kita bodoh. Saya Aladia, saya pamit undur diri. Terima kasih.